Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ekonomi? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu materi tentang ketenaga kerjaan. Namun sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Octavia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran pada materi ketenaga kerjaan. Baik, untuk standar kompetensi dari materi ketenaga kerjaan adalah memahami kondisi ketenaga kerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah 1.1, yaitu mengklasifikasi ketenaga kerjaan. Kemudian untuk indikator dari materi ketenaga kerjaan ini yang pertama, mendeskripsikan pengertian dari tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan upaya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian tujuan yang diharapkan setelah kita belajar mengenai materi ketenaga kerjaan yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan pengertian dari tenaga kerja. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi mengenai jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu mendeskripsikan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mendeskripsikan mengenai cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tenaga kerja. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang tenaga kerja? Atau apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata tenaga kerja? Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah seseorang yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di dalam tenaga kerja ini terdapat beberapa istilah yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, angkatan kerja, kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja, dan yang ketiga adalah pengangguran. Untuk yang pertama, yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang terdiri dari mereka yang bekerja atau yang tidak bekerja atau sedang menjadi pengangguran. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan ketersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang ingin bekerja dan terlibat dalam kegiatan produksi bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya atau keahliannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah seseorang yang tidak bekerja atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Biasanya pengangguran ini terjadi karena jumlah permintaan tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai materi yang kedua, yaitu materi tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, dalam jenis-jenis pengangguran ini dibedakan menjadi dua, yaitu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Untuk jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama adalah pengangguran musiman.
Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan musim. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya krisis ekonomi sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran diasioner. Pengangguran diasioner adalah pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari adalah pengangguran yang terjadi akibat seseorang memilih untuk tidak bekerja padahal masih bisa untuk bekerja. Kemudian yang kelima adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur di suatu negara. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya kemajuan teknologi, di mana pada hal ini tenaga kerja manusia sudah mulai digantikan oleh tenaga mesin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis yang kedua, yaitu jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Dalam jenis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana seseorang tidak mau mencari pekerjaan atau tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Nah, biasanya kondisi ini disebabkan karena jumlah permintaan tenaga kerja lebih tinggi daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah setengah menganggur. Setengah menganggur adalah situasi di mana seseorang itu bekerja namun tenaganya tidak dimanfaatkan atau kurang termanfaatkan. Nah, biasanya setengah menganggur ini terjadi karena jumlah waktu bekerja yang tinggi, namun penghasilan yang didapatkan oleh tenaga kerja itu sedikit atau tidak sebanding dengan lama waktu bekerjanya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah situasi di mana seorang tenaga kerja bekerja tidak secara optimal. Nah, biasanya hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dijalani dengan bakat atau keterampilan dari tenaga kerja tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ini dapat dilakukan oleh 3 pihak, yaitu yang pertama, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat mendirikan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu dengan BLK atau Balai Latihan Kerja. Kemudian pemerintah juga dapat melakukannya dengan menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya dapat mendukung sistem ketenagakerjaan yang ideal. Kemudian pemerintah juga dapat melakukan dengan hal mendirikan pelatihan-pelatihan secara gratis. Selanjutnya, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja oleh pihak swasta. Nah, dalam hal ini, swasta bisa melakukan dengan beberapa cara, yaitu misalnya saja dengan melakukan atau mengadakan program pemagangan. Kemudian, pihak swasta juga dapat melakukan dengan menghapus semua peraturan yang dapat menghambat pengembangan kualitas tenaga kerja. Kemudian pihak swasta juga dapat melakukan dengan memberikan reward atau penghargaan serta memberikan sanksi atau punishment kepada tenaga kerjanya. Selain kedua pihak tadi, yaitu pemerintah dan swasta,
Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh diri kita sendiri atau oleh pihak individu. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak individu ini dapat dilakukan dengan cara membekali diri kita sendiri sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan. Kemudian juga kita dapat melakukan dengan meningkatkan keterampilan dalam berbagai hal, misalnya saja dalam bahasa dan juga teknologi. Selain itu, upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak individu bisa dengan cara menanamkan jiwa wirausaha. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu tentang cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk dapat mengatasi masalah pengangguran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan perluasan kesempatan kerja, di mana hal ini ada kaitannya dengan melibatkan banyak tenaga kerja dalam kegiatan produksinya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi urbanisasi guna untuk mencegah pengangguran di kota-kota besar. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Kemudian yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang dapat menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Kemudian yang kelima, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana atau KB. Wah, tidak terasa sekali ya pembahasan mengenai materi ketenagakerjaan telah selesai. Gimana? Cukup mudah dipahami kan materinya? Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pada pertemuan kali ini, di mana kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang baru. Ibu berharap kalian bersungguh-sungguh dalam belajar dan juga mendalami materi ketenagakerjaan. Sekian dari Ibu, selamat pagi dan terima kasih.